Tahu nggak kalian, kalau dulu ada tragedi perburuan penyihir yang terjadi di Amerika, tepatnya di Massachusetts, pada tahun 1692. Jadi awal mulanya ini karena terjadi histeria yang sangat massal, histeria kolektif pada dua orang awalnya, yaitu adalah Elizabeth Parris dan Abigail Williams, yang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Pertama awalnya itu diduga karena kondisi histeris, dan kedua itu terjadi karena melalui keracunan jamur yang bernama jamur ergot. Bahkan dokter pun sempat menyimpulkan kalau ini adalah pekerjaan sihir yang dilakukan oleh penyihir. Nah, ketakutan ini pun menyebar cepat. Tuduhan pertama diarahkan kepada orang yang dianggap rentan dan terpinggirkan. Ada seorang budak bernama Tituba, ada seorang wanita miskin bernama Sarah Good, dan satu lagi bernama Sarah Osborne. Kegilaan ini dengan cepat menjadi alat balas dendam, kecemburuan, dan histeria murni dari orang-orang tersebut. Tuduhan meluas hingga melibatkan anggota komunitas yang terhormat, termasuk satu orang bernama Rebecca Nurse, mantan pendeta, George Burroughs, dan bahkan anak berusia 4 tahun bernama Dorcas Good ikut ditahan. Siapapun yang berani mempertanyakan proses hukum, seperti seseorang bernama John Proctor, ikut ditahan dan dituduh sebagai seorang penyihir. Jadi pada Mei 1692, dibangunlah satu pengadilan khusus untuk menangani kasus ini bernama Oyer dan Terminer. Keputusan pengadilan sebagian besar didasarkan pada bukti spektral. Bukti spektral adalah kesaksian bahwa arwah atau hantu terdakwa menyiksa korban. Sebuah bukti yang bahkan nggak bisa diverifikasi dan juga sangat bias pada masa itu. Nah, akibatnya adalah terjadilah eksekusi massal sebanyak 20 orang. 19 diantaranya dihukum gantung di Gallows Hill. Yang korban pertamanya dulu adalah Bridget Bishop. Dan yang paling sadis adalah satu orang bernama Giles Corey menolak untuk mengaku atau meminta pengampunan. Sebagai hukumannya, ia dijatuhi hukuman ditindih batu besar atau peine forte et dure hingga meninggal setelah 2 hari. Histeria mulai mereda ketika tuduhan mulai menyasar ke orang-orang yang sangat penting dan punya otoritas yang sangat besar, termasuk istri gubernur Sir William Phips. Phips akhirnya membubarkan pengadilan khusus pada tahun 1693, mengakhiri era pembantaian yang sangat kios tadi. Pengadilan kolonial secara resmi mengaku kesalahan mereka pada tahun 1697, dan tragedi perburuan ini menewaskan 20 orang dan memenjarakan ratusan orang lainnya. Kasus ini menjadi studi kasus abadi tentang bahaya fanatisme agama, histeria kolektif, dan runtuhnya akal sehat di bawah tekanan ketakutan. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis di bawah.